Pemirsa, semangat PDI Perjuangan mendorong hak angket pemilu 2024 telah didukung oleh banyak pihak. Namun pihak ataupun hak konstitusional tersebut tinggal menunggu kelihayan dari PDIP mengajak bicara partai-partai dalam parlemen. Kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP satu persatu menyuarakan tekadnya untuk menggulirkan hak angket pemilu 2024 pada masa sidang DPR yang akan dibuka pada bulan depan. Ganjar Pranowo sebagai kader dan capres PDIP mengklaim petinggi partai seperti Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto setuju menggulirkan hak angket. Raker Komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Mas, artinya benar-benar serius ya usulan hak angket? Kami tidak pernah tidak serius. Mas, karena kewenangannya di DPR, apa sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR? Sudah satu suara belum? Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3? Kalau Sekjen itu artinya sudah partai kan? Kalau dari P3 gimana Mas? P3 untuk mendorong hak angket? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak. Namun apakah Ketua DPR sekaligus elit PDIP Puan Maharani akan membuka peluang hak angket itu langsung bergulir pada bulan Maret 2024? Belum ada jaminan. Terpenuhi. Secara teknis itu Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Nggak pas tanggal reses, setelah reses besok itu Bang. Bukan masih sidang Bang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Jika PDIP begitu ingin menggulirkan hak angket, maka rekan dalam koalisinya seperti P3 masih berhitung dengan situasi politik terkini. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan P3 masih fokus mengurusi rekapitulasi suara sehingga dorongan hak angket masih dipelajari. Sedangkan Ketua Dewan Pembina P3 Roma Hurmuzi mengatakan hak angket akan dilengkapi dengan bukti-bukti kecurangan, di mana bukti-bukti tersebut sedang disusun oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud. DPR sudah masuk lagi ya, karena kan kemarin reses sampai dengan pemilu digelar. Dalam beberapa pekan lagi ini kan DPR sudah akan masuk untuk masa sidang gitu. Oke, jadi prosesnya ini sudah sejauh apa Bang? Apakah ini masih pembicaraan antar tim atau memang sudah dipersiapkan begitu sekaligus bukti-buktinya? Sementara itu ajakan kubu Ganjar Mahfud yang menggulirkan wacana hak angket kecurangan pemilu di DPR menarik perhatian parpol koalisi Amin. Tak butuh waktu lama bagi partai politik koalisi perubahan dalam mengambil sikap. Partai Nasdem, PKB dan PKS mendukung hak angket dan tengah menanti sikap tegas PDIP untuk menginisiasi hak angket. Itu tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita, Anies dan Muhaimin, yang mengatakan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk lupa ngomongnya, mengajukan angket ya. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Nah ini sudah ngobrol sama Mas Ganjar juga belum? Kita tunggu tanggal 6 atau 7 itu. 7 ya. Nah, tanggal 7 nanti kita lihat sikap resmi PDIP terhadap angket ini seperti apa. Karena ini kan nggak bisa main-main ya, hak angket itu kan hak konstitusional DPR. Oleh karena itu harus dibuktikan dengan proses yang ada di parlemen. Ini kan ramenya masih di luaran.
belum di parlemen. Ini kan ramenya di media, rame di medsos, rame di pernyataan. Ya ngapain kita tunggu kita sibuk di luaran. Kita tunggu saja apakah inisiatif Pak Ganjar dan teman-teman PDIP itu diimplementasikan nanti di parlemen sejak tanggal 7 itu. Nah, sambil nunggu itu kami bertiga tetap berkomunikasi dan menyiapkan seluruh apa yang diperlukan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menyatakan hak angket merupakan hak konstitusional yang tak boleh dihalangi. Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem akan memberikan dukungan penuh jika PDIP benar-benar akan menggulirkan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural. Senada dengan Surya Paloh, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan koalisi perubahan yang mendukungnya kompak dan satu kata dalam menyikapi wacana digulirkannya hak angket oleh PDI Perjuangan. Tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin untuk kemudian jadi. Politisi PDIP Andreas Hugo Pereira mengapresiasi respon positif dari Parpol Koalisi Perubahan untuk mendukung hak angket kecurangan pemilu di DPR. Ia pun mengatakan PDI Perjuangan saat ini sedang mengumpulkan bukti kecurangan pemilu 2024 untuk dilampirkan dalam pengusulan hak angket di DPR. Setelah wacana ini muncul di PDI Perjuangan, kita sedang mengumpulkan bahan-bahan dan juga ya dasar-dasar argumentasi-argumentasi yang perlu disampaikan, ya tentu pada ya kalau antara lintas fraksi tentu di sini di paslon 1, kemudian ya dengan teman-teman di paslon 3, dan tentu kemudian dengan teman-teman di paslon 1. Dan saya kira respon yang sangat bagus, sangat positif dari teman-teman 3 partai, terutama Nasdem, kemudian PKB, juga PKS, yang memberikan respon positif terhadap rencana atau wacana ya hak angket ini gitu. Oke, Bang Andreas, memang dari Parpol Koalisi Perubahan ini kan sudah menyatakan siap mendukung hak angket yang digulirkan oleh PDIP. Nah, tapi bagaimana dengan koalisi Parpol di kubu Ganjar Mahfud sendiri? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa hak angket itu kan harus didukung dengan dasar-dasar argumentasinya kan. Dan itu yang sedang dilakukan dan sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di paslon 03. Dan saya mendapat ya saya baca juga di media bahwa respon yang positif juga dari teman-teman di paslon 01, sehingga saya kira ini satu langkah yang bagus untuk kemudian ya sampai dengan mewujudkan ya hak angket ini. Sekarang ini kan posisi di DPR kan kebanyakan masih masa reses. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai seharusnya tidak ada yang khawatir dengan wacana digulirkannya hak angket jika benar-benar tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ada angket. Kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Itu menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu
kan juga baik. Dia tahu saja kita juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau ada apa-apa aja, orang takut katanya. Hak angket sebagai hak konstitusi DPR menjadi bola panas setelah temuan-temuan dugaan kecurangan masif dilaporkan berbagai pihak. Seperti laporan miring terhadap aplikasi Sirekap, hingga temuan Komnas HAM tentang mobilisasi aparat desa dan aparatur sipil negara untuk memenangkan paslon tertentu. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio meyakini hak angket yang diusulkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan terrealisasi. Gatot pun menyebut hak angket DPR adalah langkah terakhir pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 dibanding aksi turun ke jalan yang justru akan berpotensi rusuh. Kalau hak angket saya yakin terrealisasi, tapi plenonya itu. Karena hak angket kan cuma pansusnya ya kan, kalau hak angket itu kan 25 anggota DPR, 2 fraksi cukup. Tapi kalau pleno kan harusnya kan 50+1. Iya kan itu. Nah ini yang harus. Tapi saya punya keyakinan karena adik-adik mahasiswa ini mengatakan mereka akan mengamati partai-partai mana yang bisa dibeli, partai-partai mana yang punya kepentingan tapi tidak berpihak pada rakyat, pasti dia nggak mau ikut pleno nanti ya. Kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya, Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar. Kini yang perlu dipertegas adalah komitmen untuk melakukan hak angket sebagai hak konstitusi DPR sebagai sebuah hak untuk memperbaiki pemilu, bukan hal lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.